Sekarang kita ke materi diferensial fungsi aljabar, di mana diferensial ini juga bisa disebut sebagai turunan ya. Jadi ini sudah pernah kalian pelajari di sekolah menengah. Di sini ada beberapa sifat yang harus kalian paham, yang harus kalian hafalkan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan diferensial fungsi aljabar. Baik, langsung kita ke soal ya. Di sini saya punya beberapa soal. Tentukan turunan pertama dari ini. Nah, ini tuh penulisannya bisa fx, bisa y ya. Jadi bebas gitu, tergantung soal. Dan tandanya pun kalau turunan fx berarti f aksen x, turunan y berarti y aksen gitu ya. Baik, kita ke soal nomor 1. Nomor 1 di sini ada fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 15x ditambah 17. Maka turunan pertamanya artinya f aksen x gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita akan memakai sifat nomor 1 dan sifat nomor 3 ya. Nah, 2x pangkat 3, kita lihat sifat nomor 3 ini berarti si k-nya itu adalah 2 dan n-nya adalah 3 ya. Maka turunannya adalah k dikali n. Jadi koefisien ini dikali pangkat. Jadi 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 6. X-nya tetap. Kemudian pangkatnya ini berkurang 1. N-1 berarti 3 dikurangi 1. Berarti 2. Perhatikan ya, kalau misalnya di sini minus 3, ya udah berarti minus 3 dikurangi 1, jadi minus 4 gitu ya. Pokoknya pangkatnya berkurang 1. Kemudian dikurangi 15x. Perhatikan di sini tidak ada sifatnya, tapi kita langsung saja 15x itu kalau turunannya x-nya tinggal hilang gitu. Jadi tinggal 15. Gitu. Jadi kalau di sini x-nya pangkat 1 ya sudah x-nya hilang turunannya ya. Kemudian plus 17. Nah, perhatikan 17 ini adalah konstanta. Konstanta ini adalah tidak punya variabel ya. Seperti x, y, atau dan sebagainya. Jadi dia hanya konstanta angka berdiri sendiri, maka kita pakai sifat nomor 1. Jadi berapapun kalau dia adalah konstanta, maka turunannya adalah 0 gitu ya. Mau misalnya plus 1000 ya tetap 0 gitu. Nah, karena 0 di sini tidak saya tulis, maka turunan dari ini adalah ini. 6x kuadrat min 15 gitu ya. Saya rasa sudah paham juga. Nah, baik, kita ke nomor 2. Nomor 2, y sama dengan akar 4x pangkat 3 ditambah x. Maka, nah, ini kan bentuknya masih ada bentuk akar ya, sementara di sifat sini tidak ada, maka kita harus merubah bentuk ini ke dalam bilangan berpangkat, ke dalam bentuk kx pangkat n gitu. Nah, perhatikan sifat eksponen di pekan lalu sudah kita pelajari, kalau ada akar a pangkat m akar n, maka bentuknya menjadi a pangkat m per n gitu. Maka si akar 4x pangkat 3 ini menjadi 4x pangkat 3 per 2. Kenapa 3 per 2? Si 3-nya ini adalah M ya, dan si 2-nya ini adalah akar di sini. Kan kalau tidak ditulis berarti dia 2 ya. Nah, berarti 3 per 2 gitu. Plus X. Perhatikan sampai sini kita belum menurunkan ya, hanya merubah bentuk ini ke dalam ini gitu. Nah, kalau bentuknya sudah kx pangkat n, bisa kita turunkan. Jadi, y aksen. Nah, kita pakai sifat nomor 3 lagi. K kali N berarti 4 dikali 3 per 2. 4 dikali 3 per 2 berarti 12 per 2 ya, atau 6. 6x pangkat. Nah, 3 per 2-nya itu harus berkurang 1. Jadi 3 per 2 dikurangi 1. Satunya saya rubah jadi 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Karena dia mengikuti penyebut. Kalau misalnya 4, berarti di sini 4 per 4, dan seterusnya gitu ya. 3 per 2 dikurangi 2 per 2 itu adalah 1 per 2. Nah, berarti turunan X adalah 1. Kenapa 1? Kan sebenarnya di depan X ini ada angka 1 ya. Ya udah, X-nya hilang, tinggal 1 gitu. Sama seperti yang ini. Nah, sebenarnya sampai sini saja sudah betul, cuman di pilihan ganda biasanya saya selalu merubah bentuk pangkat
pecahan ini menjadi bentuk lain gitu. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 6 akar X plus 1. Kenapa akar X? Kita lihat lagi bentuk ini. Ini kenapa akar X? Karena ini kan sama aja dengan X pangkat setengah ya. Ininya 1, ininya 2 gitu. Sama pakai sifat ini juga. Jadi merubah bentuk ini ke dalam ini gitu. Berlaku bolak-balik ya, berlaku sebaliknya ini. Nah, gitu. Jadi sampai sini sudah betul gitu. Oke, kita ke contoh nomor 3. Fx sama dengan X dikali akar X pangkat 3. Nah, ini juga harus kita rubah dulu bentuknya. Tadi X dikali si akar X pangkat 3 ini, kita rubah jadi bentuknya sama seperti ini ya. Berarti jadi X pangkat 3 per 2. Maka Fx, perhatikan di sini kita belum menurunkan, masih merubah bentuk. Ini juga sifat eksponen nih. Ini X ada pangkat 1 kan sebenarnya di sini. Kemudian ini bilangan pokoknya sama, X, dan ini perkalian. Maka kalau seperti ini, pangkatnya di jumlah. Maka di sini jadi X pangkat, ini 1 kan, 1 ditambah 3 per 2. Satunya saya rubah jadi 2 per 2. 2 per 2 ditambah 3 per 2. 5 per 2. Nah, ini sudah bentuknya Kx pangkat N nih. Ya, maka kalau sudah bentuknya seperti ini, bisa langsung kita turunkan. F aksen X sama dengan K-nya ini sebenarnya ada ya di sini. Adalah 1 gitu. Jadi 1 kali 5 per 2 tetap 5 per 2. X pangkatnya berkurang 1. 5 per 2 dikurangi 2 per 2. 3 per 2. Nah, ini sampai sini betul. Cuman harus dirubah lagi bentuknya nih. Jadi 5 per 2 akar X pangkat 3 gitu ya, karena di sininya M-nya 3, N-nya ini 2 di sini. Nah, baru sampai sini sudah sempurna gitu jawabannya. Itu ya, mudah-mudahan paham nih 1 sampai 3. Kita ke contoh nomor 4 langsung. Contoh nomor 4, Y sama dengan 2x kuadrat tambah 7x pangkat 5. Nah, ini tidak ada di sifat ya, saya lupa menuliskannya, jadi langsung saja kita selesaikan. Nah, kemudian kita selesaikan caranya seperti ini nih. Jadi, Y aksennya, turunannya, ini kan pangkat 5. 5-nya ditulis aja di depan. Kemudian fungsi yang ini di dalam kurung ditulis lagi. 2x kuadrat tambah 7x. Nah, pangkatnya berkurang 1, berarti jadi 4. Kemudian dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ini, turunan dari fungsi ini. Berarti turunan ini adalah turunan 2x kuadrat adalah 4x ya. Kita pakai sifat nomor 3 tadi. Ditambah, kenapa 4x? Karena 2 kali 2, 4. Dan pangkatnya berkurang 1. 2 kurang 1, 1. Jadi tidak usah ditulis. Ditambah dengan turunan 7x adalah 7x-nya hilang. Dah gitu. Jadi saya ulangi, ini 5-nya ditulis, fungsinya ditulis kembali, dan pangkatnya berkurang 1 dikalikan dengan turunan di fungsi yang ini dalam kurung. Nah, maka Y aksennya sama dengan, nah ini si 5-nya dikalikan dengan ini. Kenapa? Karena ini kan pangkat, jadi nggak bisa ini dikalikan ini dulu. Jadi harus dikalikan dengan yang tidak ada pangkatnya. Jadi 5 kali 4x itu berarti 20x, 5 kali 7, 35. Dikali dengan ini, kita tulis lagi. Pangkat 4. Nah, udah sampai sini selesai. Jadi ini nggak usah diuraikan sih. Pangkat 4 ini sampai sini aja. Gitu. Nah, kemudian kita ke soal nomor 5. Nomor 5, Y sama dengan 3x plus 5, x kuadrat min 3 pangkat 3. Nah, sifat nomor 5 ini soal nomor 5 ini kita akan pakai sifat nomor 4 ini ya. Yang ini nih. Nah, baik, kita tentukan dulu yang mana U-nya, yang mana V-nya. Nah, ini adalah U-nya, dan ini adalah V-nya.
Berarti kalau U-nya 3X plus 5, maka U aksennya adalah 3 ya. Karena turunan 3X 3, turunan 5, 0. Kemudian V aksennya kita pakai sifat nomor 4 ini. Pengerjaan nomor 4, sorry. Berarti 3 ini dari pangkat ya, pangkat ini. Kemudian dikali X kuadrat min 3 pangkat 2 berkurang 1 dikali turunan X kuadrat. Turunan X kuadrat adalah 2X pangkat 1, tidak usah ditulis. Turunan min 3, 0. Nah, jadi sama dengan ini 3, kita bisa kalikan dengan 2X, jadi 6X. X kuadrat min 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Y aksen itu kan berarti U aksen V ditambah U V aksen gitu. U aksen V, U aksennya 3, V-nya kita tulis X kuadrat minus 3 pangkat 3. Ditambah U V aksen U-nya, U-nya kita tulis 3X plus 5. V aksennya juga kita tulis yang ini. 6X 6X dikali X kuadrat min 3 pangkat 2. Nah, kemudian ini kita tetap ya, kita biarkan saja karena dia pangkatnya 3, jadi tidak bisa kita kalikan dengan 3. Ditambah, nah yang ini bisa kita kalikan dengan 6X. Jadi tidak dikalikan dengan ini karena ini pangkatnya 2. Kita kalikan dengan yang tidak berpangkat. Jadi 6X kali 3X gini ya, 6X kali 3X. Itu berarti jadi 18X kuadrat. Ditambah 6X gini ya, ini nih. 6X kali 5, 30X. Nah ini baru kita tulis lagi X kuadrat min 3 pangkat 2. Nah, sampai sini selesai. Sebenarnya masih bisa kita uraikan lagi ke bawah, cuma panjang ya, jadi sampai sini saja sudah saya menyatakan benar. Tuh. Nah, baik, ini untuk perkalian fungsinya. Sekarang kita ke pembagian nomor 6. Fx-nya sama dengan X min 3 per 3X plus 1. Maka kita misalkan yang atas ini adalah U, yang bawah ini adalah V. Kita pakai sifat nomor 5 ini ya. Oke, maka kita cari dulu turunan dari masing-masing. Maka U aksennya, turunan dari X min 3, turunan X adalah 1, turunan min 3 itu 0. Kemudian V aksennya, turunan dari 3X plus 1. Turunan 3X itu 3, turunan 1, 0. Jadi cukup segini aja. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya. F aksen X itu sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Gitu. Kita masukkan angkanya. U aksen V, U aksen kali V, U aksennya 1, V-nya 3X plus 1. Dikurangi U V aksen, U-nya adalah X min 3, dan V aksennya adalah 3. Per V kuadrat, berarti 3X plus 1 pangkat 2. Nah, ini kita bisa selesaikan, tinggal dikali ke dalam ya, ini. Tetap ya, 3X ditambah 1. Kemudian ini kita kalikan. Min X kali 3. Ingat ini minnya harus ikutan nih. Min ini harus ikutan. Jadi min kali X, min X kali 3, jadi min 3X. Kemudian ini min kali min 3, berarti jadi plus 3. Plus 3 kali 3, 9. Jadi ini harus perhatikan tandanya ya. Jangan sampai salah. Per yang bawahnya tetap saja. Nah, kita selesaikan 3X kurang 3X habis ya. 1 tambah 9, 10. Per 3X plus 1 pangkat 2. Nah, udah sampai sini selesai. Jadi yang bawah tidak usah diuraikan. Nah, inilah contoh 6 soal ya. Tentang turunan fungsi aljabar.
Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan via WhatsApp. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.